Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, mari kita mulai kuliah filsafat ilmu, yaitu dalam suasana bulan Ramadan ini, baru masuk 1 minggu. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan ini dengan kajian filsafat ilmu, di mana mata kuliah ini mata kuliah yang saya ampu dari dosen utamanya Bapak Profesor Dr. Haji Juhaya S. Praja MA. Kajian kali ini tentang bagaimana kebenaran ilmu dan kebenaran filsafat itu sendiri. Ini hanya perbedaan pada titik tekan saja sebetulnya. Kajian ilmu itu kajiannya hanya bidang yang terbatas, pada wilayah bidang terbatas. Beda dengan filsafat. Kalau filsafat itu kajiannya kajian secara menyeluruh, kajian secara universal. Kemudian sifat daripada ilmu itu sifatnya analitis dan deskriptif dalam pendekatannya. Dalam kajian pendekatan maka bersifat analitis dan deskriptif. Nah, sedangkan filsafat itu bersifat inklusif. Nah, artinya mencakup seluruh secara umum dalam bidang-bidang pengetahuan atau pengalaman manusia. Karena bersifat analitis tadi itu ilmu, maka filsafat bersifat sintetis dan sinopsis. Kalaupun analitis, filsafat ini itu analisanya masuk pada dimensi kehidupan secara menyeluruh dan utuh. Nah, ini perbedaan dari sisi kebenaran ilmu dengan filsafat. Nah, kemudian ilmu itu menggunakan observasi, menggunakan pengamatan terlebih dahulu dan eksperimen, kemudian klasifikasi data. Nah, itu ilmu. Kemudian pengalaman indera, karena ini berupaya untuk menemukan hukum-hukum atas gejala-gejala tersebut. Jadi nanti akan timbul konsep atau teori-teori baik itu konsep yang akan dijadikan hasil daripada kajian ilmu. Sedangkan filsafat ini lebih tertarik kepada pertanyaan-pertanyaan kenapa atau mengapa, why, how. Jadi ini menghubungkan pertanyaan antara faktual secara khusus dengan opini yang secara luas. Artinya pertanyaan ini di dalam filsafat lebih cenderung kepada menghubungkan antara faktual khusus dengan opini yang lebih luas lagi. Contohnya seperti begini, mungkin di dalam kajian yang diketahui seperti membuat pertanyaan oleh guru-guru PAI, biasanya ada pertanyaan yang berbentuk buo, objektif, ada juga yang buno, bentuk pertanyaan yang non-objektif. Contoh soal begini, yang objektif atau faktual, yang bisa dibuktikan kebenarannya. Kapan? Nah, itu kan. Atau siapa presiden RI yang pertama? Itu pasti jawabannya objektif. Bisa dibuktikan kebenarannya. Apa jawabannya? Presiden Soekarno. Nah, itu umpamanya. Otomatis dan pasti itu jawabannya Presiden Soekarno. Karena presiden yang pertama.
Tapi kalau pertanyaan bagaimana menghubungkan antara faktual secara khusus dengan opini, mengungkapkan pendapat yang itu bersifat spekulatif, sekarang pertanyaannya how? Bagaimana? Atau kenapa? Nah, kenapa Presiden RI yang pertama itu harus Bung Karno? Nah, ini kan akan menimbulkan opini. Yang jawabannya itu subjektif, tergantung kepada temuan-temuan individu. Atau bagaimana Presiden RI yang pertama? Itu yang opini. Atau yang lebih berkecenderungan pertanyaan-pertanyaan yang berkembang dalam filsafat itu, kenapa dan bagaimana. Kemudian pengkajian di dalam filsafat ini yaitu hubungannya antara temuan-temuan ilmu dengan klaim agama, moral, dan seni. Maka dengan demikian filsafat itu batasan-batasan yang dikaji dalam wilayahnya itu wilayah yang lebih luas. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab oleh ilmu, maka filsafat akan berupaya untuk mencari jawabannya. Nah, ini batasan-batasan keluasan secara menyeluruh, secara luas. Bahkan ilmu itu bisa dijadikan objek kajian filsafat yang sekarang kita kenal dengan mata kuliah filsafat ilmu ini. Akan tetapi, antara ilmu dan filsafat itu ada titik kesamaannya. Apa titik kesamaannya? Yaitu di dalam menghadapi kajian-kajian, yakni berpikir reflektif dan sistematis. Walaupun titik-titik kesamaan ini sebenarnya titik tekannya ada perbedaan yang dari sisi pendekatannya. Maka kalau kita ditarik kesimpulan dari perbedaan antara ilmu dan filsafat dari sisi kebenaran, yaitu ilmu kajiannya empiris, dapat diteliti. Jadi kajian-kajian secara empiris dan dapat diteliti di lapangan. Kalau tidak dapat diteliti, sekalipun itu di lapangan, itu bukan ilmu. Salah satu contoh soal umpamanya kita mencoba mengkaji atau meneliti tentang bagaimana orang yang meninggalkan sholat kemudian disiksa di alam kubur. Bagaimana kita melakukan penelitiannya di alam kubur? Ini kan tidak bisa diteliti. Empiris yang merupakan alam gaib itu. Sedangkan filsafat itu mencoba untuk mencari jawaban. Karena dari mata kuliah filsafat yang disampaikan secara umum di awal, bahwa filsafat ini berupaya untuk mencari jawaban, dan pada akhirnya kita mengkaji kebenaran pun dari sisi filsafat, yaitu ada kebenaran korespondensi, ada kebenaran koherensi, dan ada kebenaran pragmatis. Sedangkan agama, ini agama itu adalah jawaban terhadap masalah-masalah yang tidak bisa dijawab oleh filsafat. Dan bentuk jawaban itu mutlak, dogmatis. Agama. Sehingga dengan demikian pengetahuan ilmu adalah sesuatu yang bisa diteliti, sedangkan filsafat adalah sesuatu yang dipikirkan itu oleh budi atau rasio. Barangkali ini untuk sementara pertemuan saya dalam filsafat ilmu
sampai di sini dulu, dan jangan lupa itu nanti setelah UAS bagi yang sudah mendapatkan kelompok materi bahasan supaya siap presentasi. Tidak usah lama-lama, presentasinya hanya 10 menit saja. Yang lama itu yang diskusinya supaya seru dan berkembang. Apalagi ini kajian filsafat. Kalau kajian filsafat, saya kira para mahasiswa S2 ini harus mampu menunjukkan kekhasan cara mindset berpikir itu, berpikir filsafat, bersifat personal. Ada kekhasan berpikirnya, tidak selalu mengikuti secara komunal. Gimana aja orang lain umumnya kita ikuti, tidak seperti itu. Kita harus ada kekhasan berpikir secara filsafat. Ini yang harus kita mendorong. Bagaimana sebenarnya bisa juga nanti mungkin akan menemukan kebenaran sendiri. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.